Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa teman-teman semua pecinta buah yang hobi menanam dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, sehat sentosa, dan mudah-mudahan yang sedang dalam kesempitan segera dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Dan di depan saya kembali ada beberapa pohon mame sapote yang masih mungil ya, yang dari semai biji hasil sambung pucuk ataupun cangkok ya. Dan kembali sedikit saya akan bercerita tentang mame sapote menurut versi saya ya, dan jika memang mungkin nanti salah, teman-teman semua boleh menyampaikan di kolom komentar untuk berbagi informasi ya teman-teman. Jadi kita mulai saja ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berbincang dengan seseorang yang mengatakan bahwasanya Kang, yang namanya mame sapote nonim itu bukannya sudah berbuah tetapi non biji seperti itu. Itu kan harus diluruskan ya teman-teman. Jadi seperti yang sama-sama mungkin kita pahami di awal ya, bahwasanya pada mame sapote itu ada beberapa varian yang sudah valid, berbuah dan memiliki karakter-karakter tertentu ya. Seperti misal Magana, Lorito, Havana, Viejo, Pantin, Alkil, dan lain-lain ya. Nah, dari varian-varian yang saya sebut di atas itu kan sudah berproduksi dan menghasilkan buah ya, dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda dan disepakati baik secara tertulis ataupun dari mulut ke mulut ya. Artinya Magana itu karakternya semisal begini-begini, terus Havana itu karakternya seperti itu. Jadi masing-masing berbeda walaupun dimungkinkan ada yang mirip, semisal pada Lorito dan Havana daunnya mirip-mirip, tetapi itu adalah diyakini dua varian yang berbeda ya teman-teman. Kembali lagi ke jenis atau varian yang sudah berbuah itu, dia kan menghasilkan biji ya teman-teman. Dan ketika biji disemai tumbuh, itulah yang disebut dengan nonim alias natural alias tidak bernama ya teman-teman. Jadi asumsinya seperti ini. Ketika kita makan buah jenis Magana lalu disemai bijinya, maka yang tumbuh dari biji itu adalah varietas baru, bukan lagi Magana ya. Dan karena varietas baru itu belum dinamakan, makanya disebut nonim ataupun natural ya. Paham ya sampai di sini teman-teman? Dan bagaimana caranya mempertahankan varietas yang sudah ada ya teman-teman? Tentunya ya dengan proses grafting ataupun cangkok dan lain-lain ya, semisal sambung susu, sambung pucuk, ataupun sambung sisip dan sebagainya.
Lalu potensi daripada nonim itu sendiri apa ya? Kan seperti itu. Jadi garis bawah ya, bahwasanya nonim itu bukan non biji ya teman-teman. Nonim itu adalah satu pohon yang tumbuh dari biji mame sapote, atau dengan kata lain seperti lebih saya sederhanakan lagi seperti ini, bahwasanya anak itu berbeda dengan bapak ya. Jadi posisi bapak itu adalah varietas yang sudah diyakini kevalidannya seperti itu. Nah, sementara potensi dari biji yang tumbuh itu dan kemudian dinamakan seedling, itu yang pertama bisa dijadikan sebagai batang bawah atau rostok ya, seperti itu. Di industri yang memang sudah memiliki modal, kadang-kadang semisal dari biji lorito itu lebih keren lagi, nanti disambung dengan entres atau batang atas lorito. Fungsinya apa teman-teman? Katanya buat meminimalisasi kemelencengan gen ya teman-teman. Dan walaupun sejauh ini saya pribadi berhubung masih belajar, belum bisa memverifikasi itu sebagai data ya teman-teman. Dan potensi yang kedua, nonim itu berpotensi menciptakan atau menjadi varietas-varietas baru ya teman-teman. Artinya semisal yang ini adalah hasil dari biji magana ya, ini sudah bukan lagi magana. Nah, bagaimana kalau kita mau kekeh ini adalah magana, maka kita harus tanam sampai besar, sampai buah. Dan jika dimungkinkan memang karakternya magana, bisa dimungkinkan itu dinisbatkan menjadi magana ya teman-teman. Akan tetapi sebenarnya untuk pembuktian lebih jauh, ketika misal ini adalah seedling lorito ya, kemudian dibesarkan tanpa melalui proses grafting atau okulasi, justru memberikan kesempatan kepada siapapun yang menanam itu menjadi sebuah varietas baru ya. Artinya sudah bukan lagi lorito ya. Dan tentunya kalau kita mau memverifikasi itu secara serius harus banyak modal, melibatkan instalasi pertanian dan lain sebagainya, pemerintahan seperti itu. Dan jangka waktunya ketika kita menanam apapun yang dari biji tanpa proses grafting, tentu timingnya akan lama ya, seperti itu. Walaupun hanya sekedar seedling, saya coba ketika makan buah lalu bijinya disemai dan polybagnya saya coba coret-coret dikasih nama ya, kayak misal ini magana, terus ada espeda, ada lorito, terus ini pantin, alkil, dan havana ya, walaupun hanya sekedar seedling seperti itu. Jadi ketika kita membiarkan saja pohon-pohon dari biji kemudian ditanam tanpa dilakukan penggraftingan, artinya kita memiliki potensi mendatangkan varietas baru, terutama mame sapote ya. Kita lagi ngomongin mame sapote ceritanya seperti itu. Dan
paham sampai di sini ya. Jadi saya simpulkan bahwasanya nonim itu adalah pada Mame Sapote jenis tanaman yang belum digrafting dan hasil dari biji ya teman-teman. Atau semisal kita mengakali setelah agak besar ya, kemudian dicangkok di sini untuk perbanyakan, maka hasil cangkoknya pun bukan lagi misal jenis pantin ya, karena ini memang dari biji pantin seperti itu. Walaupun mungkin ketika teman-teman pernah melihat daun kiwes hampir menyerupai ini ya, belum tentu gen dan rasanya dia 100% atau di atas 90% rasa pantin ya. Artinya saya menganalogikan ketika ada kiwes buah bulat itu sumbernya dari mana, asalnya dari mana, dan lain-lain seperti itu ya. Dan lalu perbanyakan yang kedua seperti apa ketika teman-teman menanyakan sudah berbuah belum kok diperbanyak dan lain sebagainya dan lain-lain sebagainya, terus indukannya di mana dan seperti apa. Jadi begini teman-teman, saya kasih contoh, kasih perumpamaan. Ini ada salah satu varian A ya, dan jujur ini saya membeli dari hasil grafting ya, sambung pucuk itu ada bekasnya ini seperti itu. Dan ini dinyatakan oleh penangkar bibit sebagai sesuatu yang valid jenis A ya teman-teman. Apakah ketika saya gatel dan ingin memperbanyak menunggu pohon ini buah, nah berdasarkan keyakinan dan beberapa dialog juga artikel-artikel yang saya baca di media, itu tidak harus menunggu ini berbuah ya, selama entresnya kita hasilkan dari sini ya teman-teman. Karena potensi buah akan sama dengan indukan awal ya, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau serius belajar kan ada yang namanya label putih, label biru, label ungu seperti itu. Dan ini gundul ya, salah satu aktivitas saya. Karena apa? Karena coba saya pecahkan menjadi 3 ini ya. 1 disusu, 2 ini seperti ini. Menurut saya ini adalah perbanyakan yang sah dan tetap mengikuti alur bibit varian A tersebut seperti itu ya teman-teman. Paham? Kalau belum paham kita ke sini. Pengandian, bukan pengandian ya, ini Havana hasil cangkok ya. Ada 5 cabang ya, 4, yang kelima yang lurus ke atas meskipun agak-agak sedikit bengkok gitu ya. Ketika tanganku gatel ingin diperbanyak, menurut saya sah ya, sah bahwasanya ini adalah Havana. Semisal di sini mau dipotong ataupun disambung ataupun di sini mau dicangkok, selama pohon ini sudah stabil dan sehat, sah ini adalah Havana. Meskipun ketika kita melihat pohon ini di dalam pot belum berbuah besar, belum dipanen seperti itu ya, karena memang potensi panennya cukup lama, hampir 12 bulan atau bahkan 13 bulan seperti itu. Jadi yang tidak sah menurut asumsi saya adalah ketika ada tanaman dari biji lalu kita patenkan, kita nisbatkan, sama saja itu
semisal Pantin sama saja misal itu Alkil ya, atau sama saja itu Havana seperti ini. Seedling Havana daunnya nanti bisa melebar ya, cukup lebar seperti itu. Dan ketidakstabilan pada seedling ataupun tanaman yang nongol dari biji itu sebenarnya sangat mudah didapati ya teman-teman. Artinya seperti ini, ketika lorito itu daunnya lengkung, maka belum tentu seedling yang dilahirkan, seedling yang hidup dari biji, dia akan lengkung juga, nggak begitu. Jadi bisa ada yang daunnya pendek, ada yang daunnya lengkung menyerupai setelah agak besar nanti ya teman-teman. Loh, kenapa saya tahu kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini ada namanya? Kan sudah saya jelaskan di awal. Setelah saya makan buahnya, lalu saya semai bijinya di polybag tersebut, saya kasih kode ya, pakai nama depan misal Espeda, Pantin, Alkil, Havana, Vejo, dan seterusnya seperti itu. Walaupun pada akhirnya saya nanti ini memilih untuk disambung ya teman-teman. Akan tetapi kembali lagi saya sampaikan, sah-sah saja semisal ada teman-teman semua yang ingin coba menanam ataupun membudidayakan sampai besar ya. Barangkali nanti buahnya bisa segede ember ataupun sebesar kelapa hibrida seperti itu. Ada yang bengkok, ada yang lincip, kan lucu-lucu ya. Dan bisa diverifikasi menjadi varietas baru, diberikan label, ada hak cipta seperti itu. Kan keren ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, ini lorito yang sudah disambung ya, tuh seperti itu. Dan ini seedling daripada lorito ya, sedikit-sedikit menyerupai, tapi tetap saja ini nonim ya Mas ya. Tolong di ingat-ingat. Dan cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa teman-teman simpulkan sendiri, mau tanam sesuatu yang original ataupun di grafting, itu adalah memiliki tujuan masing-masing ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.